Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada Jumat malam ini tanggal 2 Rabiul Awal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga kita semua bisa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, kewajiban-kewajiban kita sebagai sivitas akademika juga di Unia Perenduan ini, sehingga itu termasuk salah satu dari implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang terbaik itu adalah dengan menjalankan, dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk menjalankan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita patut untuk menjadikan momentum Rabiul Awal ini, atau kita sebut juga sebagai bulan Maulid, untuk menjadikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sehingga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau. Dan ini menjadi rutinitas kita harian, pagi, petang, setelah sholat, ketika kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, bahkan di sela-sela kegiatan kita, bahkan ketika saat kita berjalan misalnya. Maka gunakanlah kesempatan-kesempatan tersebut untuk mengirimkan sholawat kepada Rasulullah, yang paling pendek sekalipun, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam gitu misalnya. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk merefleksikan kembali atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Jamiah, kepada Universitas Al-Amin Perenduan, yang mana pada umurnya yang ke-40 tahun lalu Allah berikan anugerah transformasi dari institut menjadi universitas. Ini merupakan amanah sekaligus tantangan, dan juga membutuhkan tanggung jawab yang amat besar. Dan ini tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. Oleh karena itu harus ada kesamaan hati, harus ada kesamaan frekuensi. Nah, disitulah kemudian kita mencoba untuk menata diri. Jadi menata diri di sini adalah menata hati kita untuk menyatukan frekuensi ini bersama. Apa frekuensi yang harus kita samakan? Adalah frekuensi keikhlasan. Bahwa kita bersama-sama di sini menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berdiskusi, mencari ilmu, itu semata-mata karena kita ikhlas. Dosennya ikhlas, mahasiswanya atau mahasantrinya juga ikhlas. Tentu untuk mencapai keikhlasan yang paripurna ini perlu proses yang terus-menerus, karena itulah menata diri ini merupakan proses yang berkelanjutan. Bukan hanya pada momentum
peringatan milad ke-41 ini. Sehingga kita sebutkan lagi misalnya nikmat-nikmat lainnya yang alhamdulillah pada umurnya yang ke-41 ini untuk pertama kalinya ini ya Perenduan mendapatkan predikat unggul pada program studi agama Islam, pendidikan agama Islam. Nah, ini juga satu anugerah dan juga sebagai tanggung jawab yang besar untuk kita pertahankan dan kita tularkan dengan prodi-prodi yang lain, bahkan juga bukan hanya pada tingkatan lembaga atau institusi, tapi juga kepada level-level kita secara pribadi, sebagai manusia, sebagai muslim. Nah, baru saja sebulan yang lalu kita juga diberi amanah, yaitu turunnya SK penyelenggaraan Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang sampai sekarang kita masih terus melakukan proses rekrutmen atau pembukaan mahasiswa baru khusus untuk Prodi ini. Dan insya Allah mudah-mudahan jika kemudian lancar, perkuliahannya akan dimulai pada semester ganjil di bulan Oktober. Nah, teman-teman semua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena rasa syukur itu tidak lepas juga dari rasa terima kasih kepada sesama, kepada manusia. Jadi saya sampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman kolega yang menjalankan tugas-tugas di perguruan tinggi atau Universitas Al-Amin Perenduan ini, yang mana memang sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, frekuensi keikhlasan kita ini kadang naik turun, ada yang berbeda gitu. Dan ini yang terus kita usahakan untuk terus menerus agar sama frekuensi keikhlasannya. Karena terkadang sebagai manusia kita menjalankan roda organisasi atau perguruan tinggi ini, ada saja yang terselip ambisi-ambisi pribadi, padahal ini adalah lahan perjuangan kita bersama. Sehingga jangan sampai kita menjadi, apa kata para pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan itu, sebagai sampah perjuangan. Jangan sampai kita mengedepankan ambisi-ambisi pribadi kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita, sehingga menyampingkan kepentingan-kepentingan bersama untuk memajukan perguruan tinggi kita ini. Maka untuk mencapai keikhlasan ini memang Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di matanya. Artinya kurang terus, kurang terus. Nah, ini contoh dari kalau kita menjadikan dunia itu salah satunya kepentingan pribadi yang didahulukan, maka akan kurang terus, kurang terus. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan kumpulkan urusan tersebut dan akan membuat dunia itu ikut rohimah kalau misalnya. Jadi akan ikut dalam terhina, dalam keadaan terhina. Seolah-olah seperti kita kalau menghadap ke cahaya, itu misalnya, maka bayangan itu akan ikut serta kita. Tapi kalau kita menjauh dari cahaya, justru kita akan mengikuti bayangan itu yang nggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, para alumni, para mahasiswa, para dosen, marilah kita sama-sama terus-menerus untuk menghidupkan keikhlasan ini sebagai bagian dari penataan hati. Jadi menata diri ini setidaknya ada 3, yaitu menata hati, kemudian menata pikiran, kemudian menata sikap dan perilaku kita. Insya Allah dengan seperti itu transformasi kita dari institut menjadi universitas itu akan dilengkapi dengan
budaya-budaya yang mencapai kepada keunggulan. Nah, budaya unggul ini tidak lain dan tidak bukan yang pernah atau tertulis sampai sekarang dalam visi misi Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan itu sebagai khairu ummah. Kita mencoba untuk menjadikan budaya unggul ini sebagai representasi dari khairu ummah, sebaik-baik umat atau umat terbaik. Nah, umat terbaik ini pada level institusi diwujudkan dengan melakukan akreditasi, dengan mencoba melampaui standar-standar yang telah ditetapkan sehingga mencapai keunggulan. Nah, pada level pribadi, maka kita harus menjadikan diri kita ini sebagai versi terbaik kita. Jangan sampai ketika kita berjuang bersama-sama di sini, kita mengedepankan, ya sudahlah, seadanya saja, sebisanya saja. Nah, ini bukan versi terbaik, bukan khairu ummah. Maka kita selain tadi ikhlas, maka ada sifat kejuangan di situ untuk mencapai budaya unggul. Maka itu maksud dan tujuan kita bersama untuk bisa meraih keunggulan, baik itu dari sisi kita pribadi, karena kalau kita mengedepankan kepentingan umum, kepentingan akhirat tadi, maka insya Allah kita akan bergerak bersama-sama menjadi pribadi-pribadi unggul dan menjadi perguruan tinggi yang unggul juga. Mudah-mudahan itu menjadi momentum untuk kita semua, sehingga pada milad ke-41 Unia Perenduan ini kita bisa menjadi umat yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.